Selang Cerdas Indonesia, adik-adik mahasiswa kedokteran gigi. Selamat datang dalam video pembelajaran ini. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai peranan zinc dalam penyembuhan soket pasca ekstraksi gigi. Ekstraksi gigi atau pencabutan adalah suatu tindakan pengeluaran gigi dari tulang alveolar, di mana merupakan perawatan terakhir yang diberikan dokter gigi pada gigi yang telah rusak dan tidak dapat diperbaiki atau dipertahankan kembali. Ekstraksi gigi yang ideal yaitu pencabutan dengan minimal trauma, sehingga jaringan soket pasca ekstraksi gigi dapat sembuh dengan sendiri. Dalam proses penyembuhan luka, sangat dibutuhkan pemberian nutrisi yang cukup untuk mendukung perawatan luka yang adekuat. Nutrisi secara garis besar terdiri atas makro dan mikronutrisi. Makronutrisi ada 3 jenis, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Salah satu mikronutrisi yang berperan penting dalam penyembuhan luka adalah zinc. Zinc merupakan mikronutrien terbesar nomor 2 di tubuh setelah zat besi. Zinc berperan dalam aktivasi dan sintesis hormon pertumbuhan, menjaga imunitas tubuh sebagai antioksidan, dan berperan penting dalam berbagai komunikasi dan aktivitas selular yang sangat penting dalam proses penyembuhan luka soket pasca ekstraksi gigi, yang mana akan kita bahas dalam video ini. Selamat menyaksikan. Apa itu zinc? Zinc merupakan mikronutrien esensial dan logam dengan konsentrasi rendah paling banyak kedua di dalam tubuh manusia setelah zat besi dan paling berlimpah dalam intraseluler. Total zinc pada orang dewasa sekitar 2 gram, di mana lebih dari 95% terdapat pada intraseluler. Zinc tidak memiliki lokasi khusus, namun terdapat di seluruh jaringan dan cairan tubuh. Zinc terlibat dalam berbagai aspek metabolisme seluler dan merupakan komponen penting pada struktur sel dan stabilisasi membran sel. Berperan dalam respirasi seluler atau anhidrasi karbon, proses anabolik seperti pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan, sistem imun, sintesis protein, sintesis DNA, pembelahan sel, dan penyembuhan luka. Dari mana kita memperoleh zinc? Sumber utama zinc terdapat pada makanan bersumber dari hewan, seperti pada daging sapi, ikan, dan unggas. Sebaliknya, zinc memiliki kandungan rendah pada makanan nabati. Jika dirasa perlu, kita juga bisa mendapatkan dari suplemen zinc. Berikut peran zinc dalam proses penyembuhan pasca ekstraksi gigi dalam setiap fase penyembuhan. Proses penyembuhan luka dimulai dari fase hemostasis. Fase ini dimulai ketika darah mengkoagulasi sejak 24 sampai 48 jam pertama dengan sel darah merah terperangkap di antara benang fibrin bekuan darah di ujung pembuluh darah yang memperkecil ukuran luka setelah pencabutan gigi. Pada fase hemostasis terjadi spasma pembuluh darah, agregasi trombosit, dan koagulasi. Pembuluh darah yang terluka akan segera berkonstriksi pada tahap spasma pembuluh darah. Endotel pembuluh darah memicu respon intrinsik dengan melepaskan parakrin lokal. Permukaan endotel juga saling melekat satu sama lain. Hal ini bertujuan agar aliran darah menurun sehingga meminimalisir kehilangan darah selagi fase hemostasis berjalan. Konsentrasi zinc dalam plasma rata-rata 20-30 mikrometer meningkat di lokasi ini sebagai mediator hemostasis. Tahap agregasi trombosit terjadi karena trombosit pada sirkulasi diaktifasi kolagen endotel pembuluh darah yang terpapar. Ketika diaktifasi, trombosit segera menempel ke kolagen dan membentuk sumbatan trombosit di area luka, di mana reseptor trombosit, yaitu glikoprotein 6, berinteraksi dengan protein matriks ekstraseluler seperti fibronektin, kolagen, faktor von Willebrand, saat melekat ke dinding pembuluh darah. Trombosit yang teragregasi ini juga melepaskan beberapa senyawa kimia yang penting dari granulnya.
Salah satunya yaitu adenosin difosfat atau ADP yang menarik trombosit-trombosit lain melekat ke endotel. Lebih banyak trombosit yang melekat, maka makin banyak ADP yang dihasilkan dan menarik lebih banyak lagi trombosit. Aktivasi trombosit oleh ADP juga menstimulasi trombosit melepas faktor protrombotik yang lain, yaitu tromboksan A2 yang menstimulasi agregasi trombosit lebih banyak lagi, membentuk sumbatan trombosit yang meningkatkan koagulasi darah, yaitu tahap selanjutnya. Peningkatan zinc pada tahap ini memicu aktivasi trombosit sebagai pesan kedua intraseluler trombosit. Sebaliknya, defisiensi zinc dapat mengurangi respon agonis generasi tromboksan A2 dan kadar inositol trifosfat atau IP3, serta kegagalan agregasi platelet sehingga mengakibatkan kecenderungan pendarahan, memperpanjang waktu pendarahan. Namun, hal ini dapat diperbaiki dengan pemberian suplemen zinc. Tahap koagulasi adalah tahap di mana transformasi darah dari yang berbentuk cairan menjadi gel solid. Pembentukan koagulasi berada di atas sumbatan trombosit, berfungsi untuk memperkuat dan mendukung sumbatan yang mengunci pembuluh darah yang rusak. Prekursor inaktif di dalam plasma, yaitu protombin, diubah menjadi trombin oleh faktor 10. Trombin kemudian mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Molekul fibrin melekat pada permukaan pembuluh darah yang rusak, kemudian membentuk jala, di mana sel darah merah terperangkap sehingga tampilan klinisnya berwarna merah. Jala fibrin yang lemah diperkuat dan distabilisasi oleh faktor 12 yang juga diaktifasi oleh trombin. Serangkaian sekuens faktor-faktor pembekuan yang diaktifasi pada jalur intrinsik dan ekstrinsik ini disebut sebagai clotting cascade, yang terus berlanjut sampai katalisasi konversi akhir oleh trombin. Pada akhir tahap hemostasis ini, zinc berfungsi meningkatkan aktivitas trombosit untuk membentuk bekuan trombosit primer dalam matriks fibrin, dimediasi proteikinase C, tirosin, menfosforilasi protein trombosit sehingga membentuk trombus. Fase kedua adalah fase inflamasi, yakni mengacu pada respon tubuh bawaan non-spesifik terhadap invasi benda asing dan patogen serta luka. Tujuan utama fase inflamasi adalah menghadirkan fagositosis dan protein plasma di area luka yang dapat mengisolasi, merusak dan menginaktivasi patogen, menyingkirkan debris, dan mempersiapkan proses penyembuhan dan perbaikan lebih lanjut. Fase ini terjadi selama 3-5 hari atau minggu pertama penyembuhan. Fase inflamasi terbagi menjadi dua, yaitu fase konstriksi dan fase seluler. Pada fase konstriksi, terjadi fase konstriksi yang berfungsi untuk memperlambat aliran darah, sehingga pembekuan darah meningkat. Dalam hitungan menit, makrofag segera berada di lokasi luka untuk memfagositosis patogen dan benda asing, melepaskan histamin dan prostaglandin E1 dan E2 yang mengakibatkan terjadinya vasodilatasi yang memungkinkan plasma dan leukosit bermigrasi ke jaringan luka, di mana ditunjukkan oleh adanya manifestasi klinis inflamasi, yaitu ada pembengkakan atau tumor, kemerahan atau rubor, naiknya suhu atau kalor, rasa nyeri atau dalor, dan terganggunya fungsi atau fungsiolesa. Zinc meningkat pada fase inflamasi awal pada luka. Peningkatan ini mungkin karena berkumpulnya sel-sel yang mengandung zinc, seperti eritrosit, trombosit, limfosit, dan neutrofil. Fase seluler terjadi oleh sebab adanya trauma pada jaringan yang mengaktifasi komplemen serum, contohnya C3 dan C5, sebagai faktor kemotaktik, menyebabkan nukleosit seperti neutrofil dan monosit menempel pada dinding pembuluh darah, terjadi emarginasi, dan diapedesis meninggalkan aliran darah ke area luka. Patogen dan benda asing yang difagositosis dirusak oleh nikotinamid adenin dinukleotid fosfat atau NADPH aktif yang bergantung pada kadar zinc. Zinc pada konsentrasi 500 mikromol per liter secara langsung memicu aktivasi kemotaksis leukosit dengan cara meningkatkan sintesis metallothionein, suatu protein kaya pada residu thiol cysteine, sebagai pemusnah radikal bebas seperti NADPH, di mana MT menstimulasi respon kemotaksis.
Kelebihan zinc dapat menghambat NADPH sehingga menghambat juga eliminasi mikroba. Dalam beberapa jam, jumlah neutrofil dalam darah mengalami kenaikan hingga 4-5 kali lipat dari jumlah normal. Neutrofil dan makrofag membersihkan area inflamasi dari agen infeksius dan debris jaringan dengan enzim lisosom, contohnya protease, yang merupakan enzim hidrolitik penghancur material target di dalam vesikel yang dikandung sel fagositik. Mediator inflamasi yang dilepas oleh leukosit disebut sitokin. Sitokin tidak berinteraksi langsung dengan antigen, melainkan memacu sel imun lain serta meningkatkan inflamasi dan manifestasi sistemik seperti demam. Suplemen zinc menurunkan level plasma penanda stres oksidatif di mana menurunkan produksi inflamasi seperti sitokin secara ex vivo. Di sisi lain, zinc juga mengaktifkan limfosit dan memproduksi antibodi, sehingga respons sistem imun ditingkatkan. Ikatan antibodi terhadap antigen memicu sel NK menghancurkan sel-sel yang dilapisi antibodi dan sel target MHC kelas 1. Zinc mengenali MHC kelas 1 ini pada sel target oleh reseptor NKp58. Defisiensi zinc menyebabkan disregulasi reseptor aktivasi peroksisom proliferator, sehingga menurunkan jumlah prekursor, sel B matang, dan produksi antibodi, serta secara in vitro mengganggu pengangkutan granulosit, generasi spesies oksigen reaktif atau ROS, kemoktaksis, dan fagositosis. Secara in vivo, defisiensi zinc menurunkan jumlah granulosit, sel NK, serta kapasitas fagositosik makrofag. Akibatnya, menghalangi pembersihan luka, kemudian meningkatkan produksi sitokin, pro-inflammatory IL-1 beta, IL-6, dan TNF-alpha yang menghambat sitotoksisitas sel NK sehingga terjadi inflamasi terkait disfungsi vaskular berakibat luka menjadi kronis. Selain memfagositosis, makrofag juga menjadi sumber utama mediator penyembuhan dengan melepas faktor-faktor pertumbuhan dan sitokin seperti TGF-alpha, TGF-beta1, PDGF, faktor pertumbuhan seperti insulin IGF-1 dan IGF-2, TNF-alpha, dan IL-1 yang menyebabkan matriks pembentukan fibroblast bermigrasi ke lokasi luka pada fase selanjutnya, yaitu fase proliferasi. Fase ketiga adalah fase proliferasi, di mana terjadinya angiogenesis, pembentukan jaringan granulasi, serta reepitalisasi. Terjadinya tahap angiogenesis diawali dengan makrofag melepas sitokin dan faktor pertumbuhan yang menyebabkan fibroblast bermigrasi ke lokasi luka. Oleh sebab kebutuhan metabolik lokasi luka akan nutrisi dan oksigen, terjadilah hipoksia jaringan. Maka faktor diinduksi hipoksia HIFS bersama-sama dengan siklooksigenase 2 FEGS dan faktor-faktor pertumbuhan menyebabkan proliferasi dan migrasi sel endotel mikrovaskular. Terjadi angiogenesis di sisa-sisa ligamen periodontal. Zinc berperan penting sebagai kofaktor metaloenzim pada tahap ini dalam proliferasi sel, pertumbuhan, perbaikan sel, dan fungsi sistem imun. Zinc dependent matrix metalloproteinase menyediakan ruang untuk pertumbuhan, migrasi, dan angiogenesis sepanjang penutupan luka. Selanjutnya, tahap pembentukan jaringan granulasi. Fibroblast mensintesis matriks ekstraseluler atau ECM baru, glikosaminoglikan atau asam hyaluronat, proteoglikan, kolagen tipe 3 yang belum matang, dan faktor-faktor pertumbuhan. Fibroblast merakit molekul kolagen menjadi serat, kemudian menjadi gumpalan, sehingga membentuk deposisi kolagen yang menyebabkan meningkatnya kekuatan tekan luka dan migrasi menutupi tepi luka. Kolagen yang telah adekuat bersama-sama dengan ECM menyebabkan matriks sintesis menghilang, sehingga menghasilkan spesial presisi luka yang baik dan regulasi sementara penyembuhan berjalan dengan normal. Zinc pada tahap ini
berperan sebagai kofaktor vital yang memberikan sinyal SMAD atau protein yang meneruskan sinyal TGF-beta menempel ke reseptor, sehingga berperan penting dalam pembentukan jaringan granulasi. Akan tetapi, defisiensi zinc menurunkan jumlah deposisi kolagen. Akibatnya, penyembuhan luka melambat atau bahkan memperparah luka. Pada penyembuhan tulang, osteoklas berkumpul di kristal tulang alveolar, pertanda siap untuk resorpsi aktif. Trabekulo-osteoid yang meluas ke daerah bekuan darah dan resorpsi osteoklastik, margin kortikol semakin jelas. Di akhir fase ini terjadi tahap reepitalisasi, di mana fibroblast berubah menjadi myofibroblast yang menghasilkan kekuatan kontaktil kuat. Reepitalisasi permukaan luka secara sempurna akan menghasilkan jaringan parut minimal atau bahkan tidak ada. Peran zinc pada tahap ini meningkatkan migrasi keratinosit dan reepitalisasi. Zinc sangat penting bagi semua jenis sel yang berproliferasi karena zinc merupakan kofaktor untuk banyak reaksi enzimatik yang terlibat dalam biosintesis RNA, DNA, dan protein. Defisiensi zinc pada proses ini akan menurunkan penutupan luka dan menekan proses inflamasi. Pengonsumsian suplemen zinc meningkatkan jumlah limfosit T untuk memperbaiki inflamasi dan meningkatkan reepitalisasi dan penutupan luka. Tahap terakhir dalam penyembuhan luka adalah fase remodeling. Pada fase ini, kebutuhan penyembuhan luka berkurang, sehingga jaringan mikrovaskular surut. Matris kolagenase menyebabkan redragasi, resintesis, dirombak, dan distabilisasi oleh molekul crosslink di bawah kendali sitokin dan faktor pertumbuhan dan terjadinya scar. Pada fase ini, fibroblast mulai menghilang. Kolagen tipe 3 digantikan oleh kolagen tipe 1 yang lebih kuat, sehingga kekuatan tekan scar meningkat hingga mendekati 80% dari kekuatan aslinya. Terjadi homeostasis kolagen scar dan ECM yang diatur oleh protease serine dan MMPS dikendalikan sitokin. Terdapat inhibitor jaringan yang menjadi penyeimbang alami MMP dan memberikan kontrol aktivitas proteolitik scar. Pada fase remodeling tulang, ada keterlibatan osteoklas dan osteoblast yang berlanjut hingga seumur hidup. Peran zinc pada fase ini mulai dari menstimulasi proliferasi sel, aktivitas ALP, sintesis kolagen, sintesis protein pada sel osteoblastik MC3T3E1, menghambat diferensiasi osteoklastik, hingga efek stimulatori pembentukan dan mineralisasi tulang secara in vitro dan in vivo. Walaupun keberadaan zinc hanya sedikit dalam mineral tulang, namun sangat penting dalam metabolisme tulang. Zinc memiliki efek stimulatori pada pembentukan tulang secara in vivo dan in vitro, serta memiliki efek inhibitor pada resorpsi osteoklastik tulang secara in vitro. Zinc bersama-sama dengan kalsium fosfat dapat meningkatkan perbaikan tulang. Kekurangan zinc berdampak pada penurunan berat tulang, penundaan metabolisme tulang, dan retardasi pertumbuhan tulang. Demikianlah video mengenai peranan zinc dalam penyembuhan soket pasca ekstraksi gigi. Semoga video ini bermanfaat, khususnya bagi mahasiswa kedokteran gigi Indonesia. Terima kasih, salam sehat.